Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum algoritma pemrograman pertemuan 9 ini, kita akan membahas mengenai array 2 dimensi. Definisi dan konsep matriks. Yang pertama, struktur tubular. Array 2 dimensi berfungsi sebagai kumpulan elemen dengan tipe data serupa yang diorganisir ke dalam format baris dan kolom, menyerupai tabel atau matriks matematika. Sistem koordinat. Setiap elemen dalam array ini diakses menggunakan dua indeks unik, di mana indeks pertama merepresentasikan posisi baris dan indeks kedua menentukan posisi kolom dalam grid. Manajemen memori. Secara internal, meskipun terlihat seperti tabel, C++ menyimpan elemen-elemen ini dalam urutan linear di memori, sehingga akses data tetap efisien. Kemudian perbedaan array satu dimensi versus dua dimensi. Yang pertama, struktur dimensi. Array satu dimensi menggunakan satu baris elemen linear, sedangkan array dua dimensi menggunakan struktur baris dan kolom yang menyerupai matriks. Representasi memori. Array satu dimensi menyimpan data dalam satu blok memori berurutan, sementara array dua dimensi memetakan indeks baris dan kolom ke alamat memori linear. Kompleksitas akses. Array satu dimensi hanya memerlukan satu indeks, sedangkan array dua dimensi memerlukan dua indeks untuk menentukan posisi spesifik. Kemudian ada deklarasi dan inisialisasi dalam C++. Pertama, penentuan tipe data, yaitu menentukan jenis elemen yang akan disimpan seperti integer, float, atau char. Penamaan variabel array, memberikan pengenal unik untuk mengakses lokasi memori array tersebut. Ketiga, spesifikasi dimensi, yaitu menetapkan jumlah baris dan kolom menggunakan tanda kurung siku ganda. Metode inisialisasi nilai. Inisialisasi daftar baris, menentukan elemen secara eksplisit dalam kurung kurawal bersarang untuk setiap baris array. Inisialisasi daftar gabungan, yaitu mengisi seluruh elemen array dalam satu urutan linear yang dipisahkan oleh koma. 3. Inisialisasi default, mengosongkan nilai awal saat deklarasi untuk memicu pengisian otomatis dengan nilai 0 atau sampah memori. Akses elemen berdasarkan indeks, yang pertama bisa melalui baris dan kolom, kedua indeks berbasis 0, yang ketiga manipulasi data langsung. Lalu ada manipulasi data dengan nested loop. Perulangan luar dan dalam. Struktur hierarki. Perulangan tingkat pertama atau outer loop berfungsi sebagai penentu indeks baris, sedangkan perulangan di dalamnya atau inner loop menangani indeks kolom untuk setiap baris yang sedang diakses. Navigasi koordinat. Kombinasi kedua loop ini memungkinkan program untuk menelusuri setiap alamat memori sel array secara sistematis, mulai dari indeks hingga mencapai batas maksimum baris dan kolom. Efisiensi kode. Penggunaan perulangan bertingkat secara signifikan menyederhanakan penulisan kode dibandingkan harus menuliskan perintah akses elemen satu persatu secara manual. Proses input data dari user. Yang pertama, inisialisasi loop bersarang atau nested loop. Kedua, penggunaan perintah cin atau input. Dan yang ketiga, validasi indeks array. Implementasi kode dan kesimpulan. Contoh program sederhana. Yang pertama, demonstrasi sintaks. Implementasi kode C++ menggunakan deklarasi integer matrix dalam kurung 2 dalam kurung 3 memungkinkan pengembang untuk membuat struktur tabel yang terdiri dari dua baris dan tiga kolom secara statis maupun dinamis. Interaksi data. Proses pengisian data dilakukan melalui nested loop atau perulangan bersarang, di mana pengguna dapat memasukkan nilai satu persatu yang kemudian ditampilkan kembali ke layar menggunakan perintah cout. Yang ketiga, efisiensi logika. Kondisi ini menunjukkan bagaimana struktur data linear dapat diabstraksikan menjadi bentuk tubular yang mempermudah pengelolaan data berkelompok seperti nilai ujian atau koordinat layar. Visualisasi tabel dan matriks. Yang pertama, struktur baris dan kolom. Yang kedua, representasi memori. Dan yang ketiga, akses elemen spesifik. Kesimpulan dan saran praktikum. Yang pertama, pemahaman struktur. Mahir dalam mengelola indeks baris dan kolom sangat penting untuk manipulasi data matriks yang akurat. 2. Optimasi memori. Penggunaan alokasi memori yang efisien dapat meningkatkan performa program terutama pada pemrograman data skala besar.
Yang ketiga, praktik berkelanjutan. Disarankan untuk memperbanyak latihan pada kasus logika kompleks seperti perkalian matriks untuk memperkuat konsep algoritma. Baik, kita langsung saja menuju ke langkah praktikum. Di langkah praktikum yang pertama ini, kita menginisialisasi sebuah kelas yang bernama nilai siswa. Kemudian di dalam kelas ini terdapat dua jenis akses, yang pertama private, yang kedua public. Di private kita menginisialisasi lagi sebuah array dua dimensi bertipe integer dengan ukuran 100 baris dan 3 kolom. Kemudian ada variabel integer n untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Lalu di public kita memiliki void atau prosedur input data. Kemudian kita melakukan input data, lalu terdapat perulangan bersarang atau perulangan nested loop. Nested loop ini digunakan untuk menginputkan nilai mata pelajaran dari setiap mahasiswa, dari setiap siswa, berdasarkan kolom dan juga baris dan kolom tertentu sampai nanti itu batasnya seperti itu. Lalu ada prosedur tampil data yang digunakan untuk menampilkan data siswa. Lalu di program utamanya kita hanya memanggil kelasnya tadi, lalu memanggil fungsi ini. Kita coba jalankan. Oke, misalkan kita masukkan di sini 3 siswa. Oke, misalkan mata pelajaran pertama 90, kedua 80, ketiga 70. Lalu yang ini 85, 75, 95. Yang siswa ketiga 100, kemudian 90, 95. Oke, maka akan muncul output berupa data nilai siswa mulai dari siswa ke-1, siswa kedua, dan siswa ketiga. Ini merupakan contoh salah satu pengimplementasian dari array dua dimensi dalam kasus untuk menginputkan nilai siswa seperti itu. Lanjut kita ke laprak kedua. Di laprak kedua ini berbeda dengan laprak yang pertama tadi. Di laprak kedua kita menginisialisasi seperti biasa, menginisialisasi class dengan dua jenis akses, yaitu private dan juga public. Di private kita menginisialisasi sebuah array dua dimensi dengan ukuran 3x3 atau 3 baris dan 3 kolom. Kemudian di dalam array 3x3 ini atau 3 baris 3 kolom ini kita mengisinya dengan sebuah data integer. Ada 80, ada 75, 90, 85, 88, 92, 78, 95, dan 87. Kita bisa menginisialisasinya seperti ini. Ini namanya array dua dimensi statis. Jadi kita sudah menginisialisasi isi dari array tersebut. Kemudian ada integer max. Ini fungsinya untuk mencari nilai maksimum yang nantinya akan memunculkan nilai maksimum seperti itu. Kemudian di public kita menginisialisasi sebuah prosedur namanya tampil data untuk menampilkan data array dua dimensi ini dengan menggunakan nested loop. Jadi di perulangan pertama ini kita fokuskan untuk atau kita gunakan untuk mengiterasikan barisnya, sedangkan yang di dalam ini itu untuk mengiterasikan kolomnya seperti itu. Jadi untuk array dua dimensi ini perulangannya nanti akan bergerak ke kanan ya, dari 80, 75, 90, lalu 85, 88, dan seterusnya sampai 87 seperti itu. Kemudian cari nilai tertinggi ini sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, di langkah praktikum sebelumnya, yang dimana kita bedanya di sini menggunakan array dua dimensi dan nilai max tadi, variabel max ini tadi kita isi dengan nilai array indeks 0, indeks barisnya 0, kolomnya 0. Jadi si 80 ini itu dia untuk saat
ini dianggap sebagai nilai paling tertingginya, seperti itu. Kemudian kita lakukan perulangan nested loop ditambah dengan sebuah validasi atau pengondisian untuk mengecek apakah nilai dari data dari setiap elemen yang tersimpan di dalam array 2 dimensi itu mana yang paling besar, seperti itu. Maka kita bandingkan satu persatu mulai dari 0 ya. Jadi baris 0 kolom 0, lalu baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 2. Jadi bergeraknya ke kanan gitu. Jika kita lihat di sini, itu nilai tertingginya adalah 95 ya. Jadi kita coba jalankan apakah bisa sesuai. Oke, sesuai ya, 95. Oke. Jadi untuk codingannya itu cukup singkat ya. Lanjut kita ke laporan ketiga. Di laporan ketiga ini kita menggunakan array 2 dimensi pasti, namun kita dengan menginputkan sebuah jumlah baris atau jumlah siswa di sini dan juga jumlah kolomnya atau mapelnya, seperti itu. Ya, seperti biasa kita inisialisasi kelas rata nilai namanya, lalu ada private, ini untuk array 2 dimensinya, ini ukuran maksimum ya. Lalu ada integer n, ini untuk jumlah siswanya, lalu mapel, kemudian ada total yang nantinya ini akan menghitung rata-rata gitu. Ada input data yang untuk menginputkan data nilai setiap siswa biasa, dengan ukurannya itu dinamis, maksudnya kita bisa menginputkan berapa siswa dan juga mata pelajaran dengan syarat tidak melewati 100 ini. Kemudian ditampil rata, kita hanya menampilkan rata-rata, dimana rata-rata itu sendiri itu kita operasikan di dalam sini, yaitu ada for atau perulangan untuk barisnya dan juga ada perulangan untuk kolomnya. Dan di sini ada total yang tadi kita sudah inisialisasi di atas, itu gunanya untuk menampung nilai dari setiap barisnya, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada variabel rata yang dimana untuk menghitung rata-ratanya, seperti itu. Di integer main kita hanya tinggal memanggilnya dan ya seperti itu. Kita jalankan. Oke, ini aku coba input 2 aja tercepat, ini juga 2. Jadi ntar matriks atau array 2 dimensi itu ukurannya 2x2 ya. Jadi misalkan ini 90, 95 dan 100 dan 95 aja. Oke. Nah, ini akan muncul rata-rata nilai siswa ke 1 92,5, siswa kedua 97,5, seperti itu. Itu untuk laprak 1, 2, dan 3 ya. Jika memang nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke asisten praktikumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.